Namo Buddhaya. Setiap orang mendambakan kehidupan yang damai, tenang, dan sejahtera. Salah satu faktor adalah kita harus memiliki cinta kasih untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tenang, dan nyaman. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi kita di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kita akan berdiskusi mengenai cinta kasih sebagai sumber kehidupan bersama Bhikkhu Diracito dan Romo Sudarto Rimbun. Namo Buddhaya, pemirsa yang berbahagia, saya sudah bersama dengan Bhikkhu Diracito dan Romo Sudarto Rimbun. Kita akan membahas mengenai cinta kasih sebagai sumber kehidupan. Baik Bante, terima kasih sudah bergabung di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Namo Buddhaya dulu Bante. Ya, Namo Buddhaya. Sehat-sehat Bante, kabar? Sehat Romo. Ya, luar biasa. Romo juga, apa kabar Romo? Sehat. Sehat ya. Ya. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya Romo. Ya. Baik, Bante. Cinta kasih sebagai sumber kehidupan. Mengapa cinta kasih itu bisa menjadi sumber kehidupan? Bante bisa jelaskan, Bante. Silakan. Ya, terima kasih untuk Romo Mulyadi ya, karena telah membuka acara Mimbar Agama Buddha. Nah, untuk pemirsa TVRI atau ibu bapak, kadang kita harus menanyakan kepada diri kita bahwa ada semua makhluk ini pada dasarnya memiliki masalah yang sama. Masalahnya adalah tidak ingin hidup menderita, tidak ingin hidup cemas, tidak ingin hidup ketakutan. Kalau semua makhluk ini pada dasarnya tidak ingin hidupnya ini cemas, ketakutan, maka mereka, makhluk ini adalah ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, jadi salah satu yang menyebabkan hidup kita ini bahagia, tenang, dan tidak cemas itu karena ada kasih sayang di dalam diri. Maka hal yang terpenting adalah untuk menumbuhkan ketenangan batin, kedamaian, dan kebahagiaan itu karena adanya rasa kasih sayang, adanya rasa cinta kasih. Maka akan sangat berbeda kalau seandainya kita ini memiliki kebencian, kita ini memiliki rasa kejengkelan. Ini bisa menyebabkan kita melakukan berbagai macam tindakan yang merugikan, tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada semua makhluk. Maka tidak sedikit contoh misalnya, karena didasari oleh kebencian itulah ada orang-orang yang sampai mengakhiri kehidupan makhluk lain. Apakah dengan cara memukul dengan batu, apakah dengan cara dengan membawa pedang dibunuh. Nah, ini menyebabkan atau ini adalah kenyataan bahwa kasih sayang itu adalah menjadi sumber kehidupan. Kalau seseorang ini memiliki kasih sayang di dalam hidupnya, ia akan menghargai makhluk lain. Karena pada dasarnya semua makhluk itu ingin bahagia. Ini yang perlu ditekankan adalah kita mesti merenungkan ke dalam diri bahwa pada dasarnya semua makhluk adalah ingin mendapatkan kedamaian, ingin mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ada orang lain beranggapan begini Bante. Ya. Mereka dengan cara menghujat dan lain-lain dengan cara-cara yang tidak biasa, mereka menganggap bahwa mereka itu dengan cara seperti itu bisa bahagia Bante. Ini gimana? Ya, itu berarti pandangannya salah. Oh, pandangannya salah. Ya, dan berbahayanya kalau memiliki pandangan salah. Karena apa yang dianggap salah itu benar. Misalnya, saya kalau memukul dia ini bahagia. Ya. Padahal kalau yang dipukul itu sakit. Ya. Kalau kita juga dipukul sakit,
berarti harusnya kalau kita juga merasakan penderitaan, orang itu kalau dipukul berarti menderita. Tetapi ada orang yang, maaf Bante, tetapi ada orang lain itu untuk mendapatkan sesuatu, katakan mendapatkan uang, adalah dengan cara-cara juga yang tidak biasa, ya. Tetapi dia butuh gitu, seperti itu. Nah, ini solusinya gimana? Ya, jadi memang ya, memang untuk mendapatkan, karena sebagai perumah tangga terutama, Ya. ia kan harus menghidupi keluarga. Ya, Kadang untuk mendapatkan perolehan, betul, untuk mendapatkan makanan itu harus merugikan makhluk lain. betul. Misalnya ada orang-orang yang untuk makan dengan daging, ia harus membunuh makhluk hidup. Betul. Tetapi bagaimanapun juga mengakhiri makhluk hidup, bahkan itu seekor binatang sekalipun, sebetulnya itu adalah kejahatan. Ya, di dalam Dhamma, Sang Buddha beberapa kali itu menjelaskan, menekankan bahwa bagaimanapun kalau kita ini untuk melanjutkan kehidupan kita dengan merugikan makhluk lain, apakah dengan cara mengambil milik orang lain, apakah dengan cara mengakhiri makhluk lain, membunuh tadi, ini adalah kejahatan tetap. Dan ia tetap akan mendapatkan akibatnya. Perbuatan jahat itu tetap akan mendapatkan akibatnya penderitaan. Apakah kemudian hari atau di saat itu juga. Seperti itu, Romo. Baik, Bante. Dan saya coba ke Romo Sudarto nih. Romo Sudarto kan profesinya sebagai pengacara, ya, bahasa kerennya nih lawyer, Bante. Nah, di dalam persidangan tentunya kan Romo kan ada membela klien, seperti itu. Tentu ada sedikit bersinggungan dan lain-lain lah. Karena hal-hal yang kadang tidak bisa diprediksi terjadi di situ, seperti itu. Bagaimana Romo menyikapi yang tadi Bante sampaikan mengenai cinta kasih juga sebagai sumber kehidupan, tetapi di dalam sidang sering terjadi hal-hal yang mungkin apa ya sebutnya ya, bertolak belakang dengan cinta kasih. Tetapi sebelum Romo menjawab pertanyaan saya, Romo, baik kita ikuti dulu beberapa pesan ya, Bante dan Romo. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan kami akan kembali setelah beberapa tayangan informasi. Tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dhammapada-gata, bab 25, Bhikkhu Waggu, syair 368. Metta wihari yo bhikkhu pasanno buddhasasane adigacce padang santang sangkaro pasamang sukhang. Artinya, seorang biku yang senantiasa hidup dalam cinta kasih dan memiliki rasa salut pada ajaran Buddha akan mencapai tujuan nan damai, menyenangkan, keredaman segala bentukan. Terima kasih masih bersama saya di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Bhikkhu Diracito dan Romo Sudarto Rimbun. Romo, pertanyaan yang tadi Romo sebagai profesi lawyer bagaimana meningkatkan atau mempertahankan cinta kasih pada saat persidangan, Bang? Itu Romo, silakan Romo. Romo Mulyadi, seperti di dalam Buddha Dhamma, bagaimana cinta kasih itu yang kita jabarkan itu kita harus saling kasih mengasihi, saya menyayangi kepada semua makhluk tanpa batas, ya kan, tanpa membedakan agamanya apa, profesinya bagaimana, ya jabatannya apa.
apalagi penjabaran kita sebagai pengacara. Di mana kita sebagai pengacara, kita harus bersikap jujur, terutama kepada klien kita, ya, terhadap demikian juga terhadap lawan-lawan kita. Kita harus sportif, tidak memandang rendah, tidak menghina kepada siapapun. Jadi implementasi kita sebagai pengacara, kita harus menghormati mereka. Ya, maka itu dalam Buddha Dhamma kita selalu harus tulus, jujur, rendah hati, tidak menghina ya, atau lagi membenci kepada sesama profesi ataupun kepada klien yang mungkin bisa berseberangan dengan pendapat kita. Tapi inilah profesi pengacara yang harus dihormati. Termasuk klien kita tidak boleh menghina dia, apalagi mencibirkan dia bahwa dia salah ataupun benar. Apabila dia salah, kita juga harus kasih pencerahan, penerangan bahwa oh Anda salah, jadi kita harus mengakui kesalahannya. Kalau memang benar, kita sebagai pengacara juga harus membimbing dia bahwa kamu benar, tapi tidak boleh menghina lawan yang jadi pihak lawannya klien kita. Nah, disinilah kasih sayang ini kita perlu membina klien kita, demikian juga kepada semua makhluk. Jadi kepada semua makhluk itu kita tidak boleh membenci seperti tadi Bante bilang, kita tidak boleh menyakiti, membenci, apalagi mengharap mereka celaka. Itu sangat tidak dibenarkan dalam Buddha Dhamma. Mengimplementasikannya, Romo seperti apa sebagai pengacara ini? Ya, kita selalu mengimplementasikan, kita selalu menjelaskan, menerangkan bahwa kalau memang klien kita bersalah, kita harus mengakui kesalahannya. Kita minta keringanan lah, mohon keringanan, misalnya pengurangan hukuman ataupun pengurangan denda-denda yang mesti dibayar, demikian. Kalau memang benar, kita juga harus menyatakan bahwa dia benar di pihak majelis hakim. Kita harus bilang bahwa oh ini benar. Kepada lawan juga kita menjelaskan bahwa ini benar, ya tolong harus dikomitmen, bahwa harus dikompensasi. Kalau memang benar, ya pihak lawan juga harus memberi ganti rugi seperti yang dimintakan oleh pihak klien kita. Itulah implementasi kita supaya tidak ada saling benci, saling menghina ataupun menipu. Kita tidak mengimplementasikan demikian. Ada kesulitannya Romo dalam mengimplementasikan ajaran Buddha dengan profesi Romo? Kita selama di persidangan, karena kita selalu menjelaskan, menguraikan kepada majelis hakim, kepada pihak lawan, bahwa inilah yang mesti, kalau memang benar kita bilang benar, kita minta ganti rugi misalnya. Kalau memang kita salah, kita akui salah dan kita membayar ganti rugi, umumnya begitu. Dan itu implementasinya biasa keputusannya tetap terakhir kepada majelis hakim. Baik, Romo, terima kasih. Bante mau nambahkan, Bante silakan. Ya, mengenai pekerjaan ya terutama ya. Betul Bante. Memang menjadi perumah tangga ini tidak gampang ya. Nah, tidak gampang karena berbagai pekerjaan ini mau tidak mau kan kadang ada perlawanan, ada harus yang diperjuangkan. Makanya kalau ingin istilahnya lebih mudah untuk mempraktekkan Dhamma itu secara menyeluruh, secara besar, menjadi biku. Kadang kan seorang biku tidak memiliki pekerjaan kan, tidak memiliki pekerjaan karena kan memang seorang biku itu disokong oleh masyarakat, disokong oleh umat Buddha. Tetapi terlepas dari itu, sebisa mungkin memang karena di dalam Dhamma ini kita tidak hanya lahir pada kehidupan saat ini. Berbagai cara Sang Buddha menyatakan bahwa ini bukan kelahiran yang pertama dan ini bukan kelahiran yang terakhir. Kalau seseorang itu belum mencapai pencerahan misalnya. Kalau seseorang itu belum terbebas, belum lenyap kebenciannya, belum lenyap keserakahannya, belum lenyap kebodohannya, maka selama itu juga ia akan lahir kembali. Dan kalau kita di dalam kehidupan ini tetap melakukan pekerjaan yang merugikan makhluk lain, bagaimanapun itu tetap akan berakibat. Ya, Bante kan katakan tadi kalau mau berlatih cinta kasih menjadi biku dibandingkan sebagai perumah tangga mungkin agak sulit Bante ya, seperti itu ya. Tetapi apakah menjamin Bante jika menjadi biku itu cinta kasihnya akan bisa lebih tumbuh, berkembang? Ya,
saya mesti menjelaskan kembali ya, bahwa saya Ya. tidak menjelaskan bahwa untuk mempraktekkan cinta kasih dan kasih sayang di dalam masyarakat ini sulit, tidak. Ya. Bukan berarti bahwa ketika menjadi seorang biku itu lantas cinta kasihnya, kasih Ya. sayangnya itu lebih besar, itu juga belum jaminan. Nah. Cuma yang saya tekankan adalah ketika menjadi biku ada kesempatan untuk belajar lebih banyak. Baik. Kehidupan tidak sibuk. Itu yang saya tekankan. Jadi wujud dari cinta kasih adalah bagaimana mengharap makhluk lain ini terbebas dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Terus yang kedua adalah kasih sayang, karena ini berbeda. Ya. Karena di dalam agama Buddha kalau kita memiliki cinta kasih itu namanya metta. Sedangkan kalau kita memiliki kasih sayang, welas asih itu namanya karuna. Terus wujud nyatanya apa? Kasih sayang atau karuna itu wujud nyatanya adalah kalau kita membebaskan makhluk itu dari penderitaan. Misalnya, seorang ibu ketika mendengar pagi-pagi anaknya ini menangis karena kelaparan, pada saat itu cepat-cepat mengambil makanan dan diberikan kepada anaknya. Ketika makan, anaknya sudah kenyang. Pada saat itu sebetulnya karuna sudah muncul. Karena membebaskan anak itu dari kesakitan karena kelaparan, penderitaan karena kelaparan. Nah, ini adalah kasih sayang yang mudah untuk dipraktekkan. Beda kalau Sang Buddha. Sang Buddha adalah memiliki mahakaruna. Mahakaruna di sini adalah welas asihnya tidak ditunjukkan dengan pemberian materi, tapi bagaimana kasih sayang dan welas asih Sang Buddha ini ditunjukkan dengan membebaskan makhluk hidup secara total dari penderitaan. Nah, itu bedanya untuk metta dan karuna. Baik, silakan Romo Sudarto mau nambahkan, Romo. Ya, seperti yang Bante tadi ucapkan, kita memang setiap makhluk ya perlu menumbuhkan cinta kasih sayang kepada semuanya. Ya, tidak ada maksud-maksud tersembunyi atau keinginan-keinginan yang tersembunyi, menginginkan sesuatu, menginginkan dipuja-puja, dipuja-puji segala macam, ataupun ada intrik. Kita tidak membutuhkan itu, apalagi di lapangan sebagai pengacara. Demikian juga kita sebagai pengacara tidak boleh menimbulkan kebencian juga kepada lawan ataupun kepada klien yang memang kadang-kadang bisa juga bertolak belakang dengan argumentasi kita. Bisa suatu saat bisa ketemu hal-hal demikian. Dan demikian juga kita harus menyampaikan kepada klien ataupun dalam persidangan contohnya, kita harus bisa membedakan ini yang benar dan itu yang salah. Kadang-kadang inilah yang sulit dijelaskan kepada pihak klien ataupun pihak musuh. Mungkin bukan hanya sebagai profesi pengacara ya, pedagang, bisa juga kan ketemu customer, konsumen, kan harus jujur yang tadi Romo katakan seperti itu. Baik Bante dan Romo, kita break sebentar, pemirsa yang berbahagia tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kami akan kembali setelah beberapa informasi tayangan berikut. Tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Masih bersama kami dengan Biku Diracito dan Romo Sudarto Rimbun. Bante dan Romo, ini sebenarnya masih panjang nih. Kita mau bahas mengenai cinta kasih nih. Baik Bante, sekarang poinnya adalah bagaimana nih Bante? Setiap orang kan pasti punya cinta kasih dalam dirinya. Bagaimana mengembangkannya Bante? Ya. Saya sependapat dengan Romo bahwa setiap manusia, apalagi kadang kita juga melihat binatang juga memiliki cinta kasih kepada orang lain, ada yang membantu, bahkan kita bisa melihat ada binatang yang membantu makhluk lain gitu. Nah, saya sependapat bahwa bukti nyata bahwa banyak makhluk yang memiliki cinta kasih dan kasih sayang adalah ketika ia menjadi orang tua, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa ia memiliki cinta kasih kepada anaknya, berharap agar anaknya ini sehat di dalam kandungan atau terbebas dari penyakit, dan memberikan kehidupan. Itu adalah wujud dari cinta dan kasih sayang. Lalu sekarang cara untuk mengembangkannya adalah sebelum cara itu dilakukan, ia harus memiliki pengetahuan dulu. Baik.
Kalau seseorang ini memiliki pengetahuan, ia akan melakukan sesuatu itu. Nah, bagaimana caranya untuk menimbulkan pengetahuan itu yang paling penting. Bagaimana agar kita ini berpikir bijaksana. Misalnya, semua makhluk ini pada dasarnya ingin bahagia. Tidak hanya makhluk yang ada di luar diri kita, tetapi diri kita saja ini ingin bahagia. Kalau saya ingin bahagia, berarti makhluk lain ingin bahagia. Kalau saya tidak mau disakiti, berarti harusnya saya tidak menyakiti makhluk lain. Kalau saya gemetar dibunuh, saya gemetar dipukul, berarti orang lain pun kalau mau dipukul, mau dibunuh ini gemetar. Kalau kita memiliki pandangan itu, sepertinya ini adalah pandangan benar. Ini adalah pengetahuan. Selanjutnya adalah kita melakukan cara-cara. Ya, dengan cara kalau meta itu biasanya di dalam agama Buddha mengenal Sabesata Bhavantu Sukhitata. Ini bisa sering-sering diucapkan. Sering-sering ketika mau tidur 5 menit, 10 menit, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini cara untuk mengembangkan agar kita memiliki meta di dalam. Dan bagaimana caranya kita untuk memiliki karuna? Sebisa mungkin kalau ada makhluk yang menderita, kita menolong. Kalau suatu misal di tetangga kita ada yang kekurangan makanan, kalau kita mampu, kita memberi makanan. Ini adalah menumbuhkan kasih sayang karena membebaskan orang itu dari penderitaan. Maka ada satu pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab, tapi ini menjadi PR kita semua. Ya. Nah, saya membuat ada sebuah pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya. Pernahkah kita membayangkan? Ya. Pernahkah kita membayangkan sebuah kehidupan tanpa adanya cinta dan kasih sayang? Coba kita bayangkan semua sekarang. Ya. itu tidak perlu saya jawab, tetapi Ya. ini menjadi renungan bagi kita semua. Saya ulang, pernahkah kita membayangkan sebuah kehidupan tanpa adanya cinta kasih dan kasih sayang? Iya, Bante, luar biasa ya. Seperti apa jadinya ya? Baik, Pertengkaran silakan Romo. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, disampaikan kepada semua teman-teman. Ya, seperti tadi sudah dibilangkan oleh Bante, kita perlu mengembangkan cinta kasih sayang kepada semua makhluk. Dengan sering-sering mengucapkan Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau bisa ditambahin lagi, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari membenci dan dibenci, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti. Dan semoga semua makhluk bebas dari penyakit jasmani dan rohani. Bayangkan apabila kita menyakiti dan disakiti, apakah bisa mencapai kehidupan yang berbahagia? Ya, inilah yang diharapkan oleh semua makhluk untuk mendapat suatu kebahagiaan. Inilah cinta kasih merupakan sumber kehidupan yang bagaimana kehidupan yang bahagia, damai, dan sejahtera. Demikian Romo. Terima kasih Romo Surdato Rimbun dan juga Bante. Pemirsa, mari kita sama-sama kembangkan cinta kasih yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita semua bisa menjadi bahagia. Dengan kita bahagia, keluarga bahagia, tentu negara Republik Indonesia pun akan menjadi kuat karena masyarakatnya sejahtera dan bahagia. Dan apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Sekali lagi, bagi 10 penanya pertama akan mendapatkan hadiah buku-buku karya Ehi Pasiko Foundation. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Jauh di rantau ku bermimpi, kulihat senyuman yang terindah, kerutan dahi yang jauh, tanda cintamu, belayan hangat pulihkan luka hati. Saat ku tumbuh seiring waktu, sering ku lupakan nasihatmu, tapi hatimu bagai lautan yang luas, biarkan ku bebas kejar cita-cita.